Prabu Puntadewa juga sangat penurut dengan penasehatnya Prabu Bathara Kresna. Pak Anies Baswedan justru sebaliknya. Paling tidak para pembantu Pak Anies ini tidak kelihatan kerjanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Mawa Nugraha. Semoga kesehatan senantiasa terlimpah kepada kita semua. Dan bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya tuntas sebulan penuh tanpa ada bolong-bolongnya. Kali ini saya akan berbagi cerita lagi, tidak jauh dari sekitar wayang kulit juga. Namun kali ini saya akan coba elaborasi dengan makna wayang kulit itu sendiri, yang berarti adalah bayangan, yang artinya karakter wayang kulit itu adalah dari cerminan manusia yang ada. Dan saat ini kita memiliki banyak tokoh yang kemungkinan nanti ikut terlibat di pemilihan presiden tahun 2024. Maka saya coba lihat karakter para kandidat atau calon kandidat yang ada dengan karakter pewayangan yang ada. Pewayangan di sini adalah pewayangan pedalangan versi Jawa. Kali ini yang ingin saya coba ulas adalah salah satu tokoh yang banyak juga pendukungnya, meskipun seringkali diposisikan sebagai oposisi pemerintah, terutama oposisi Presiden Jokowi. Meskipun beliau seorang gubernur, siapa lagi kalau bukan Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini banyak sekali pendukungnya dari kalangan yang diisukan sebagai teman-teman Islamis garis keras, garis jujur, atau garis ya agak protes-protes lah, senang dengan protes-protes dengan pemerintah. Saya disclaimer, tidak akan memihak siapapun, saya hanya murni ingin mencocokkan karakter Pak Anies Baswedan dengan salah satu pewayangan. Dan memang tidak mungkin juga 100% sama antara karakter pewayangan yang hanya diwakili oleh ribuan tokoh dengan jumlah manusia Indonesia yang hampir 300 juta. Tentu karakternya juga akan sangat bervariasi. Nah, Pak Anies Baswedan ini saya coba head to head kan dengan karakter Prabu Puntadewa. Alasannya adalah karena sama-sama sebagai tokoh. Kalau Pak Anies ditokohkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, maka Prabu Puntadewa ya ditokohkan oleh para Pandawa, berikut para sekutu Pandawa. Dan karakter Prabu Puntadewa atau Prabu Yudhistira ini tentu tidak akan sama dengan karakter Anies Baswedan, meskipun ada beberapa yang sama. Pak Anies Baswedan ini dikesankan sebagai orang yang sangat baik, dan saya juga percaya beliau memang baik. Setidaknya beliau dari kalangan berpendidikan cukup baik, dari kalangan juga keturunan terhormat, dan kemampuannya juga sudah teruji. Demikian juga dengan Prabu Puntadewa, kalangan terhormat, berpendidikan cukup baik juga karena memang diasuh oleh Resi Durna yang terkenal sangat berilmu tinggi. Selain juga diajari oleh adab-adab keraton karena memang anak Raja Hastina, Prabu Pandu Dewanata. Tetapi perbedaannya juga cukup mencolok. Prabu Puntadewa dikesankan sangat lembut sekali, bahkan terkesan seperti wanita. Gaya bahasanya sangat kalem. Bahkan dalam seumur hidupnya dikesankan tidak pernah berbohong, kecuali sedikit tidak jujur ketika perang Baratayuda ditanyai oleh Gawan Durna terkait dengan anaknya, apakah anaknya meninggal atau belum. Waktu itu Prabu Puntadewa agak sedikit membuat Pandita Durna tertipu, yang menyebabkan kematian Pandita Durna itu sendiri. Prabu Puntadewa juga sangat penurut, terutama dengan penasehatnya Prabu Bathara Kresna, dan sifat ini bertentangan dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini memiliki karakter kuat dan tidak pernah memposisikan pada posisi yang lebih rendah dari sisi pengetahuan, karena beliau memang mampu menjawab setiap permasalahan dengan kalimat yang cukup memikat. Berbeda dengan Prabu Puntadewa yang menyerahkan semua masalah itu, atau paling tidak selalu menanyakan kepada pembantunya dan iya saja. Tapi tidak dengan Pak Anies Baswedan. Kalau Prabu Yudhistira atau Prabu Puntadewa ini sangat penurut dengan penasihatnya Prabu Kresna,
Pak Anies Baswedan justru sebaliknya. Para pembantunya, para penasehatnya justru terkesan tidak memiliki manfaat bagi beliau Pak Anies. Paling tidak para pembantu Pak Anies ini tidak terlihat kinerjanya. Nasihatnya apa, sarannya apa, masukannya apa, dan apa yang sudah disetujui dan tidak disetujui oleh Pak Anies, publik tidak pernah tahu. Prabu Puntadewa atau Prabu Yudhistira juga punya kegemaran untuk berjudi yang menyebabkan masalah besar sehingga mereka terusir dulu. Istrinya, saudaranya, kerajaannya dipertaruhkan ketika bermain judi dengan para Kurawa yang menyebabkan kesengsaraan selama 10 tahun lebih bagi para Pandawa sampai kemudian bisa mendirikan kerajaan sendiri yang disebut dengan Amarta atau Indraprasta. Tentu saja kalau dibandingkan dengan Pak Anies Baswedan, Pak Anies setidaknya nggak ada isu terkait dengan hobi judi. Dan kita percaya, mana mungkin Pak Anies kok hobi judi dibandingkan dengan Prabu Puntadewa. Jadi, meskipun dua-duanya adalah pemimpin minimal, kalau Prabu Puntadewa itu raja di Indraprasta, Pak Anies itu gubernur DKI Jakarta, dan mungkin kelak akan mencalonkan diri jadi calon presiden. Dan kemudian kalau dipertanyakan, kita milih mana? Karakter Prabu Puntadewa yang lemah lembut, bahasanya santun, tapi nurut dengan pembantunya, sangat percaya dengan pembantunya, dibandingkan dengan Pak Anies yang seperti seolah-olah single fighter. Pembantunya, para penasehatnya tidak kelihatan kerjanya apa. Ya tentu kalau disuruh milih, ya mana mungkin kita milih wayang kan? Bahaya kalau kita memilih seorang pemimpin itu wayang. Dalam konteks ini ya wayang sungguhan, ini bukan sindiran. Jadi, dibandingkan Prabu Puntadewa jelas Pak Anies banyak keunggulannya. Selain kecendekiaannya yang teruji, Pak Anies juga punya karakter percaya diri, mampu menjawab permasalahan secara masuk akal. Meskipun ya harus diakui, Pak Anies punya kelemahan, yaitu kepercayaan diri beliau yang terlalu tinggi, rasa dignity-nya yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang program lama pun dikemas baru, sehingga seperti seolah-olah itu program baru, meskipun sebenarnya adalah program lama. Tapi paling tidak keunggulan Pak Anies jelas lebih kuat dibandingkan Prabu Puntadewa. Demikian perbandingan karakter antara Prabu Puntadewa atau Prabu Yudhistira dengan karakternya Pak Anies tidak akan sama persis. Dan tentu akan banyak perbedaannya seperti yang sudah saya jelaskan. Paling tidak kita membandingkan dua orang pemimpin, satu pemimpin dunia wayang, satu pemimpin dunia nyata, dan kita bisa melihat karakternya mana sih yang lebih baik di antara dua pelaku kepemimpinan tersebut. Demikian cerita saya akhiri. Semoga dapat menambah garam pengalaman untuk kita semua, dan saya suka kalau ada yang mengkritik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.